Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya setelah sekian lama jeda dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu dari Roxette berjudul Listen to Your Heart, ya. Dengarkanlah hatimu. Ya, sebuah topik hari ini yang dibuka dengan lagu dari Roxette. Ini sangat berkaitan dengan rekaman kita pada rekaman-rekamannya sebelumnya. Salah satunya adalah tentang rasamu adalah doamu. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya dengan rekaman yang itu. Di sana kita bahas bahwa sebenarnya doa sesungguhnya yang kita panjatkan adalah dari rasa. Nah, pertanyaannya kan kita bingung kadang-kadang, lalu sejauh mana sih rasa-rasa itu mempengaruhi hidup kita, atau persisnya rasa-rasa seperti apa? Nah, kuncinya adalah kita harus pandai untuk memetakan rasa-rasa itu. Kita harus punya sebuah kesadaran penuh sehingga kita bisa menjadi pengamat tentang dinamika yang terjadi di dalam dada kita, di dalam hati kita. Nah, ini saya kira tepat ketika diwakili bahwa kesadaran kita untuk mengamati rasa ini kita sebut sebagai listen to your heart. Dengarkanlah hatimu. Nah, teman-teman, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang vibrasi force, ya. Vibrasi itu gampangnya getaran, ya, getaran perasaan, ya, getaran perasaan. Yang saya sebut di sini adalah getaran perasaan. Nah, kenapa judulnya vibrasi force? Jadi soal getaran rasa ini pernah diteliti oleh seorang ilmuwan yang namanya David R. Hawkins, ya, PhD. Jadi beliau ini meluangkan waktu selama 20 tahun untuk mengeksplorasi soal ini. Beliau menggunakan banyak metode, ada kinesiologi, ada metode-metode yang lain untuk mengukur tentang map of consciousness, ya. Jadi peta-peta kesadaran. Nah, di sini saya mengamati karya beliau ini luar biasa. Jadi beliau memetakan getaran perasaan yang getarannya paling rendah sampai paling tinggi. Nah, itu dituangkan dalam buku beliau, judulnya Force, ya, Power versus Force, ya. Jadi, nah, lalu istilah power force ini apa? Jadi, force adalah getaran perasaan yang masuk kategori sebagai getaran-getaran yang rendah, sedangkan power adalah getaran-getaran yang tinggi. Nah, karena ini cukup panjang, jadi hari ini yang kita bahas adalah tentang force dulu. Untuk yang power kita akan bahas di rekaman yang selanjutnya. Saya baca di sekilas, ya, dari bukunya Hawkins, itu adalah bahwa sesungguhnya problem hidup kita ini karena soal getaran rasa ini. Jadi, bahkan di situ di satu halaman disebutkan bahwa persoalan, ya, contohnya, ya, yang paling gampang, ya, persoalan finansial, persoalan kekurangan finansial,
kekurangan rezeki itu problemnya sebenarnya bukan problem skill ataupun itu problem consciousness. Artinya ada hubungan antara spiritualitas dengan lancarnya rezeki, dengan masalah keuangan. Mungkin banyak yang nggak setuju ketika saya ngomong begini. Berarti ukuran orang spiritualnya tinggi itu lancar uangnya. Saya hanya menyampaikan yang dikatakan Hawkins, salah satunya itu. Kecuali dengan sadar orang yang spiritualitinya tinggi itu dengan sadar memilih untuk miskin. Tapi kalau dia masih mau kaya tapi masih ada problem, ya, finansial, berarti ada gangguan di sini. Jadi sekali lagi kadang yang perlu kita cermati bahwa semua ritual beragama tujuannya kan untuk memperbaiki consciousness. Jadi kalau misalkan masih problem di situ, ada yang keliru dengan yang dilakukan atau mungkin hanya sebatas ritual, tidak ke esensi. Gitu ya. Baik. Sekarang kita akan mulai ya membahas sebenarnya apa saja sih getaran rendah ini. Jadi kalau misalkan saya nggak mengatakan gini ya, saya nggak mengatakan bahwa force lebih baik dari power dalam artian artinya force ini terus sepenuhnya jelek gitu, enggak. Tapi kalau kita sehari-hari dominan berada di force, di getaran rendah, maka hidup kita tidak baik. Oke, kita lihat. Ini saya akan bahas mulai dari bawah. Jadi getaran yang paling rendah sekali sampai paling atas di tabel force dulu. Yang paling bawah adalah perasaan malu. Merasa tidak berharga yang menyebabkan kita menolak sesuatu atau seseorang. Artinya ini berarti orang yang nggak nerimo kan. Nah ini dalam tabel force yang diungkapkan Hawkins, ya, rasa malu ini paling bawah. Jadi kalau misalkan kayak tidak pede, bahkan saya pernah bahas gengsi itu di bawah loh. Gengsi itu kelihatannya apa ya? Itu kan sebenarnya hanya rasa malu ya. Rasa malu kelihatan miskin ya. Yang di casing ya sehingga nampak berada. Itu rendah loh getarannya. Saya pernah punya pengalaman hidup, saya dulu orangnya gengsian, nggak baik hidupnya. Jadi rasa malu, tidak berharga, ini paling bawah. Karena nanti di sini bahkan Anda sulit menerima diri Anda sendiri kan. Kita sulit menerima diri kita apa adanya. Ya, rasa malu. Nah, di atasnya lagi, ya di atas rasa malu ini ada rasa bersalah. Perasaan bersalah. Nah, mirip nggak dengan perasaan berdosa? Sama. Loh, berarti salah dong orang kita merasa berdosa. Ya, kita sekalian bahas ya. Jadi rasa bersalah ketika berkepanjangan ini bahaya. Lupa kalau orang nggak punya rasa bersalah kan nggak mau tobat. Nah justru itu tobat adalah ya tobat mohon ampun tujuannya adalah membebaskan kita dari rasa bersalah. Jadi banyak-banyak mohon ampun itu tujuannya membebaskan kita dari getaran rendah ini. Karena otomatis orang kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, muncul rasa bersalah. Pak, di permukaan dia kok kayaknya melakukan sesuatu yang salah, baik-baik aja tuh, nggak pernah merasa bersalah. Tunggu dulu, di bawah sadar belum tentu. Ada nilai-nilai yang memang bawaan, manusia lahir itu udah ada bawaan baik buruk. Itu sudah ada. Bahkan mungkin itu diwariskan dari DNA orang tua kita. Jadi rasa bersalah ini nomor 2 dari bawah. Nah, 2 terbawah berarti kan rasa bersalah dan rasa malu. Ini kalau Anda menjalani hidup dengan 2 getaran ini, wah gawat, beneran. Makanya disebutkan ini paling dekat dengan kematian. Jadi di bawah tabel force ini kalau sudah di bawahnya lagi adalah death, kematian. Jadi kalau orang dominan merasa bersalah, merasa malu, menolak sesuatu, ini cenderung untuk bunuh diri. Ya, orang yang diperkosa tidak bisa menerima dirinya lagi, merasa dosa, merasa kotor, ya.
dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, ya. Mempersalahkan akan akhirnya ini cenderung akan mati, bunuh diri, gitu. Oke, di atasnya lagi, ya, di atasnya rasa bersalah ada putus asa. Ya, ini adalah awal-awal dari menyerah, ya. Menyerah di sini kita tidak lagi mau persisten melakukan sesuatu terus-menerus, putus asa. Nah, rasa putus asa ini getarannya juga masuk ke force, rendah. Makanya diingatkan kan dalam, kalau saya sebagai muslim, tidak boleh berputus asa dari rahmat Tuhan. Karena getarannya rendah. Putus asa itu berhenti berharap. Oke, nah di atasnya putus asa ada kesedihan yang mendalam. Ada penyesalan. Nah, jadi sedih yang mendalam, penyesalan yang tiada akhir, ini bahaya sekali, gitu, karena getarannya rendah. Meskipun di tabel ini ya masuk ke daerah tengah ya, tetap rendah getarannya. Cermati baik-baik ya. Saya pernah ketemu beberapa orang, ya bahkan beberapa diantaranya alumni. Dia ini tadinya hidupnya baik sekali, tidak ada masalah, bahkan berkelimpahan dari segi finansial. Nah, suatu saat ini si wanita ini, suaminya tuh meninggal di usia pernikahan yang mungkin belum lama, mungkin 1-2 tahun. Sementara dia sangat mencintai sekali. Akhirnya apa? Dia mengalami kesedihan yang mendalam luar biasa itu. Bahkan dia cerita sama saya, hampir tiap hari di kuburan lama gitu. Sulit untuk mengikhlaskan suaminya itu pergi. Sedih terus. Bahkan mungkin saya pada saat itu masih melihat kesedihan itu masih ada. Apa yang terjadi? Dia ketipu berulang-ulang. Puluhan juta, ratusan juta, habis semuanya. Ini dia bahayanya ketika kita menjalani hidup dengan kesedihan yang mendalam, yang berlebihan. Jadi bukan berarti terus Anda nanti tidak punya rasa sedih atau tidak boleh sedih. Masa ada tetangga yang berkabung, kita terus tidak empati ya. Tapi di sini tentu Anda paham yang saya maksud, konteksnya di sini bagaimana. Kemudian di atasnya lagi itu ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, ini cemas, takut, itu getarannya rendah. Nah, jadi kalau teman-teman mudah sekali cemas, mudah sekali khawatir, takut ini, takut ini, takut itu justru rendah. Getaran Anda sedang rendah. Jadi benar-benar kita kudu aware, sadar betul tentang hal-hal seperti ini. Pak, berarti kalau khawatir misalnya dengan khawatir kan kita bisa mempersiapkan, bisa mengantisipasi. Ya, ini soal kadar. Ketika kadarnya berlebihan, maka ini akan menyedot energi kita banyak sekali. Kemudian di atasnya lagi ada keinginan. Nah, ini yang mungkin bagi sebagian orang agak kaget ya. Keinginan atau hasrat, ingin banget, kepengin banget, cepet ya. Ini getarannya rendah. Ini yang sudah kita bahas di beberapa rekaman sebelumnya. Semakin kita menggunakan getaran ini ya, kepengin cepet ya. Ini justru akan membuat yang kita cari ini menjauh. Karena disinilah letak kemelekatan, kita melekat, menempel dengan hasil. Bukan berarti keinginan ini terus tidak ada atau tidak baik ya, tapi ini kadarnya sudah berlebihan. Di mana akhirnya keinginan ini begitu mendominasi, lebih dominan, lebih jadi Tuhan dibandingkan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau misalkan Anda masih ngeyel ya, mau menggunakan ini sebagai energi, ya enggak apa-apa. Cuman jangan heran kalau misalkan Anda sering menemukan
kenyataan dalam hidup Anda kok banyak lepasnya ya. Apa yang saya cari, apa yang saya kejar itu lenyap. Di sini di keinginan ini termasuk kemelekatan. Jadi karena gini loh, semakin besar rasa ingin ya yang tidak dikendalikan, ini berbanding lurus dengan getaran force yang lain. Orang yang kepingin banget di satu sisi itu memberi energi, tapi kalau dikupas lagi itu ada rasa takut nggak mendapatkan, atau bahkan rasa takut kehilangan sesuatu. Makanya saya sebenarnya udah kurang sreg disebut motivator ya. Udah nggak pas. Jadi keinginan ini boleh dibilang awalnya adalah energi untuk kita mau berubah, karena keinginan adalah ekspresi dari ingin supaya ingin merubah ya. Kita berusaha untuk membaikkan dari yang sekarang sudah ada. Tapi kalau ini terus diikuti ya, itu nggak ada akhirnya. Makanya Iwan Fals kalau nggak salah pernah bernyanyi dalam lagunya yang lama itu, keinginannya adalah sumber penderitaan. Ya, kalau dituruti nggak selesai kok. Anda udah dapat ini pengen itu, udah dapat itu pengen ini, terus begitu. Oke, lalu di atasnya lagi teman-teman ada rasa benci, marah. Lah ini juga getaran rendah, kemarahan, kebencian ya. Ini getarannya force. Nah, kalau sehari Anda marah berapa kali? Berapa jam Anda marah? Memang betul ada beberapa kasus kita butuh berkomunikasi dengan ekspresi marah ya. Tapi yang kalau kita dominan menggunakan getaran-getaran ini rusak. Yang sering saya ceritakan, kalau Anda sering bertengkar dengan pasangan Anda, suami bertengkar dengan istrinya, istri bertengkar dengan suaminya, anak bertengkar dengan orang tuanya, ini getarannya jelek banget ya, rendah, sehingga ini yang menutup rezeki. Nah, mungkin Anda bertanya itu apa benar sih? Dicek aja hidupnya, dicek aja hidup Anda, cek saja. Bahkan ini adalah, kalau kita cermati, getaran-getaran force ini adalah sumber dari penyakit fisik. Kemarahan, kebencian tadi, rasa takut dan sebagainya yang tadi saya sudah sebutkan ke bawah. Ini pemicu dari penyakit fisik yang bisa muncul di badan. Ngerti kan? Nah, di atasnya lagi itu ada, jadi ini yang paling atas ya, dari tabel force paling atas adalah rasa bangga atau sombong. Kita menghina atau merendahkan sesuatu orang lain ya. Ini rendah. Makanya nggak boleh kita sombong. Ini akan menjatuhkan kita. Kalau di dalam kelas ya, saya kan sering menggodain peserta, misalnya dalam sebuah simulasi atau mereka diukur pakai alat khusus pada saat di kelas itu. Getaran mereka udah tinggi nih. Kemudian saya puji atau saya coba ngomong sehingga mereka bergeser perasaannya ya, dari yang tadinya zero, yang dari tadinya accepting, bergeser menjadi agak sombong. Itu getarannya langsung turun gitu. Ada juga simulasi yang dia tiba-tiba jadi goyang gitu ketika dia sombong. Ya karena itu tadi, kesombongan ini membuat kita merendahkan orang lain, bahkan merasa paling tinggi. Padahal sombong, kalau boleh sombong kan itu pakaiannya Tuhan ya. Yang layak untuk sombong ya cuma Tuhan kan. Semuanya punya Dia. Kita punya apa sih? Lalu kita sombong. Nah ini kalau kita lihat dari tabel-tabel ini ya, saya ulangi, rasa malu, rasa bersalah, ya, putus asa, sedih yang mendalam, khawatir, ingin banget, marah atau kebencian, bangga, kesombongan. Kalau kita lihat ini, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Ini bisa menjelaskan fenomena sehari-hari. Contoh, ya.
ini terlepas dari masalah santet, teluh ya, itu adalah sesuatu yang masih debatable kan, makanya rancangan undang-undangnya juga masih debatable. Karena memang di satu sisi ini masalah keyakinan ya, masalah belief. Tapi anggap ya, misalkan ada orang yang menganggap santet itu benar-benar ada, ya oke, kita bicara itu. Nah, orang kalau menyantet orang lain itu getarannya pakai apa? Dia pakai kebencian, pakai kemarahan kan? Dia membenci orang lain. Berarti kan dia menggunakan getaran yang nomor 2 tadi, yang dari atas. Nah berarti siapa yang rentan untuk kena ini? Untuk kena getaran dari santet ini? Ya yang di bawahnya. Tadi, di bawahnya ada apa? Ya tadi, orang yang kemelekatannya tinggi, ya, yang rasa inginnya macam-macam, orang yang khawatir, orang yang penuh dengan kesedihan, putus asa, rasa bersalah, rasa malu. Ini di bawahnya getaran dari rasa marah. Ya ini yang kena. Gitu loh. Jadi ini bisa menjelaskan banyak hal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Anda menggunakan getaran-getaran ini enggak? Jangan-jangan dominan. Ya, baru berangkat pagi sudah ribut, marahin anak-anak karena telah mereka ogah-ogahan mandi, ya. Ya kan Anda sudah menggunakan marah nih. Oke, masih tinggi untuk double force ini. Kemudian gara-gara anak-anak lambat, kita Anda marah, berangkat ke kantor dalam keadaan terburu-buru. Anda ingin cepat sampai kantor. Ya kan udah turun lagi tuh, dari marah turun lagi getarannya ke bawah. Udah gitu, udah mau sampai kantor, Anda jadi takut, khawatir nanti dimarahin bos, khawatir nanti dipecat. Anda udah turun lagi nih, akhirnya betul dimarahin, Anda sedih. Ya, akhirnya apa? Muncul rasa bersalah. Bahkan mempersalahkan, kenapa anak saya gini ya tadi pagi gini gitu. Bahkan mempersalahkan diri Anda sendiri, kenapa nggak bangun lebih pagi. Akhirnya karena dimarahin, Anda merasa malu di kantor. Ya kan, perhatikan. Belum sehari, memulai hari dari getaran marah, turun lagi ke keinginan, turun sampai bawah. Nah, kalau sehari-hari seperti ini, lalu Anda heran kenapa hidup Anda nggak baik. Sing gendeng sopo? Inilah, sing gendeng sopo? Yang gila itu siapa? Jadi seberapa hebat pun Anda berdoa, seberapa dalam ritual doa yang Anda lakukan, kalau dalam keseharian Anda menggunakan getaran-getaran yang tadi saya sebutkan dalam force ini, ya hidup Anda jadi berat. Hidup Anda getarannya rendah. Kalaupun banyak prestasi yang bisa Anda hasilkan dari situ, maka aktivitas fisik Anda harus tinggi, kerja kerasnya luar biasa, massive action. Karena getaran Anda yang tidak kelihatan ini rendah, ya Anda harus menutupinya dengan upaya fisik. Itu pun kadang masih lepas aja, masih banyak yang akan Anda alami nggak enak. Jadi boleh saya katakan apes itu ya kalau kita banyak di force ini. Nah, tapi gambaran sederhananya, kira-kira cirinya kita force itu apa sih? Sederhana, kalau saya sih. Amati aja bahwa kalau Anda sedang merasa rasa malu, merasa tak berharga, merasa bersalah, tadi sampai yang sombong, Anda bisa amati nggak sih? Dada Anda tuh jadi terasa penuh sekali. Dada Anda nggak enak, tubuh Anda nggak nyaman. Itu force. Gak usah pusing Anda berada di getaran yang mana. Itu ciri Anda force. Jadi, tugas kita keseharian adalah tidak terlalu banyak main di area ini. Pak, mungkin nggak kita tidak di force? Nggak mungkin. Ya, saya yang ngomong ini pun masih berada di situ kadang kok. Tapi ojo kesuwen, jangan lama-lama. Anda bertengkar dengan istri maksimal setengah jam, clear. Terus besoknya ya jangan terus bikin agenda lagi kayak gitu. Jangan bikin agenda untuk bertengkar lagi. Jadi manusia selalu bergerak nanti dari getaran tinggi rendah karena that's life. Banyak yang kadang, Pak saya sudah ikut pelatihan ini itu, ikut pelatihan vibrasinya Pak Arif, kok masih bisa marah, masih bisa sedih. Loh, itu kodrat, terima itu apa adanya. Memang rasa-rasa manusia seperti itu. Tapi nggak boleh
kita dominan di getaran rendah gitu loh. Bahkan gara-gara ada force ini kan kita bisa punya perbandingan power itu seperti apa. Kita bisa mengenali malam kan ada siang dan sebaliknya. Kita bisa mengenali getaran power karena kita mengenali force. Bukan terus ini dihilangkan, wong, bukan manusia kalau misalkan nggak punya. Semua lah pasti punya. Bohong kalau misalkan ada seorang trainer misalkan bilang nggak pernah merasakan yang rasa-rasa tadi dalam kesehariannya sampai sekarang pun, meskipun dia sudah belajar ini itu pasti ada. Sama saya juga sama. Hanya bedanya apa? Kesadaran. Ada orang marah nggak sadar, ada yang sadar sehingga dengan menyadari ini sudah switch. Oke, teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang masih penasaran atau ingin mengkaji lebih jauh tentang materi ini, Anda bisa bersahabat dengan saya. Karena sudah full di Facebook ya, jadi Anda bisa menggunakan menu follow Facebook saya, semogarif@gmail.com, semogarif@gmail.com, atau Anda bisa berkunjung ke website saya, http://ikhlaspasrah.com, nyambung ya, ikhlaspasrah.com. Itu artikel-artikel tentang ini saya juga share di sana. Dan di sana juga ada nomor kontak saya, baik PIN BB dan sebagainya, Anda bisa lihat di sana. Baik, kita ketemu lagi di rekaman selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan kita, karena ini masih baru kita bahas tentang getaran force ya. Kita akan bahas tentang getaran power di next rekaman. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart.